Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Zainal. Saya adalah founder dari azayaka.id, ya, sebuah social enterprise di bidang pendidikan, ya, dengan tagline-nya stimulus untuk pengembangan diri dan kesuksesan. Mudah-mudahan lembaga ini dengan berbagai platformnya bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan diri dan kesuksesannya. Ya. Ya, jawabannya adalah pasti, ya. Setiap orang pasti pernah mengalami sesuatu yang memang menyakitkan, sesuatu yang melukai dalam dirinya, gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih suatu peristiwa, kita tidak bisa memilih suatu kejadian yang menimpa kita, ya. Karena hidup ini adalah bukan apa yang kita inginkan, tapi hidup ini adalah apa yang kita jalani. Hidup yang kita jalani ini pasti akan menemui sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam diri kita. Bahkan mungkin, ya, teman-teman kita, teman-teman terdekat kita mungkin dalam suatu perjalanannya pernah, ya, mengucapkan either itu mungkin bercanda dan sebagainya, tapi itu sesuatu yang menyakitkan dan melukai diri kita pasti. Ya, pengalaman, ya, menggali lagi, ya, luka lama. Ya, pasti saya pernah mengalami beberapa ucapan-ucapan yang menyakitkan, ya, yang melukai. Saya ingat waktu SMP, ya, SMP dulu masih pakai celana pendek, ya, nggak tahu sekarang masih pendek atau enggak, ya. Masih celana pendek karena keluarga adalah keluarga yang berbulu, jadi saya pun berbulu. Terkadang diledek oleh teman-teman saya, dulu dibully sebagai monyet dan sebagainya, kakinya berbulu, kaki monyet, gitu kan. Kaki monyet, tapi ya kayak santai aja, diem gitu kan, nggak melakukan balasan, supaya mungkin malah teman-teman saya yang membalas itu kan, daripada lu itu kan nggak ada bulunya, kayak kaki meja gitu. ada teman-teman yang mengcounter gitu, membela. Tapi emang ya sempat juga down, sempat juga minder gitu kan. Bahkan saya bikin celana yang agak songkok gitu, supaya tidak terlihat bulunya, tapi kemudian kaos kakinya agak tinggi supaya bulu-bulunya nggak kelihatan gitu, sampai seperti itu, gitu kan. Efek dari ucapan teman yang mungkin ini hanya bercanda tapi bisa membuat luka di hati, ya. Waktu itu masih remaja. Kemudian waktu kuliah ini ada ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan lagi, gitu kan. Ada teman pada saat kuliah itu saya disebut sebagai seorang ustadz cabul, gitu kan. Tapi saya, demi Allah, saya tidak pernah melakukan pelecehan apapun, gitu kan, di kuliah dan di tempat manapun. Alhamdulillah belum pernah. Tapi teman saya mengutarakan kata-kata itu, dan itu juga berefek psikologis yang luar biasa pada waktu kuliah, gitu kan. Ya, lumayan disebut Ustadz cabul, ya. Tapi saya juga diam karena saya tidak merasa itu. Saya senyum, gitu kan. Malah ya kembali, ya, teman-teman saya yang malah heran gitu, kok kan kamu tidak balas, gitu kan, diem aja dan sebagainya, gitu. Yang mau balas gimana? Saya tidak merasa sebagai itu, gitu kan. Tapi pola-polanya adalah, ya, setelah saya pelajari, gitu kan, pola-polanya adalah teman saya ini jadi ya mungkin sebenarnya sih beda jurusan, tapi ada persaingan akademik lah, gitu kan, dengan saya. Dan dalam beberapa mata kuliah ya terkalahkan nilai akademiknya, gitu. Dan mungkin, gitu, ini walau-walau, tapi pola-polanya terbaca, gitu kan. Dia ingin membuat saya kalah, ya, dengan ucapan yang benar-benar sadis, benar-benar menyakitkan, gitu kan, mengungkapkan kata-kata tersebut, gitu. Ya, segitu, sakit. Tapi ya ketika dimaknai lagi, ya buat apalah kita membalas, buat apa juga kita terlalu meromantisasi luka akibat ucapan itu, gitu kan. Terus pernah juga di saat kerja saya pernah mengisi materi di suatu lembaga, ya, lembaga pendidikan, lembaga sekolah, gitu kan. Dan ada, ya, salah satu orang teman, gitu kan, yang
menyampaikan bahwa saya adalah seorang amatiran gitu kan ketika mengisi materi di sana. Namun sih tidak langsung gitu kan teman saya itu mengucapkan, tapi berbahayanya gitu dia mengucapkannya ke lembaga sekolah tadi gitu kan, bahwa saya sebagai amatiran dan sebagainya. Cukup menyakitkan, cukup membuat down juga gitu kan. Tetapi ketika dimaknai lagi bahwa ya semua orang juga adalah amatir, betul kan ya, semua orang juga sebagai seorang amatir gitu kan, either seorang Cristiano Ronaldo yang hebat dalam bermain bola, ketika awal mula karirnya adalah seorang amatir gitu kan, belajar di SSB gitu kan di Lisbon, kemudian ditarik oleh MU dan sebagainya, jadi Real Madrid sebagainya, itu ada perjalanan panjang dan awalnya adalah sebagai seorang amatir gitu kan. Kalau dimaknai lagi gitu, body shaming juga pernah gitu kan, karena saya setelah menikah itu bobot saya bertambah dan perut saya agak maju gitu kan, dan pernah keluarga juga adalah salah seorang keluarga gitu kan yang berucap bahwa orang yang buncit itu adalah orang yang dalam tanda kutip koruptor gitu kan, dan ya bercanda sebenarnya, cuman ada kata-kata yang memang membekas juga, tapi ya buat apalah kita terlalu meromantisasi hal-hal yang membuat kita sakit, malah itu menjadi penghambat kita untuk berkembang mulai ya. Dan terima kasih gitu kan kepada teman-teman siapapun yang mungkin telah berucap atau telah melukai dan sebagainya gitu kan, karena ya kalau kita tarik ke spiritual gitu kan, bahwa ketika kita dizolimi, dilukai, bahwa maka ya dosa-dosa kita akan transfer dosa-dosa ke mereka gitu. Santai aja gitu, flow aja seperti itu. Oke. Ya menghadapinya untuk sesuatu yang menyakitkan ya, sesuatu yang ucapan-ucapan yang tidak mengenakan lah gitu. Bagaimana menghadapinya? Waktu itu ya saya menghadapinya ya diam gitu kan, saya tidak melakukan balasan, saya tidak melakukan ucapan-ucapan yang membalas dengan sesuatu yang menyakitkan juga untuk dia gitu kan. Walaupun memang dalam ilmu psikologi ya, kata-kata itu pasti ada beberapa yang mengendap dalam unconscious mind kita ya, dalam otak bawah sadar kita, dan itu yang memang bahaya gitu kan, ketika ucapan-ucapan buruk itu tersimpan dalam unconscious mind ya, dalam otak bawah sadar, dan itu terbawa-bawa terus gitu kan dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan di masa depan kita. Ini tuh menghambat kesuksesan tadi gitu kan, itu bahaya bagi kita gitu kan. Maka bagaimana cara menghadapinya adalah salah satunya adalah ya dengan diam, dengan tidak membalasnya, senyum gitu kan. Mungkin berbeda kasusnya kalau memang bullying atau sesuatu yang melukai adalah dalam bentuk fisik ya, misalnya intimidasi dalam bentuk fisik, maka mungkin ya saya juga tidak akan diam gitu kan, ya udah gitu kan, membela diri, belajar bela diri dan sebagainya. Itu lain kasus lah ya untuk masalah intimidasi fisik. Tapi kalau intimidasi dalam bentuk verbal, dalam bentuk ucapan, ya sudah gitu kan, kita coba untuk diam, tersenyum, karena kita pun kadang juga ya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman ataupun orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan tersebut gitu kan. Kemudian bagaimana menghadapinya mungkin saat ini ya, kalau saat ini karena setelah belajar beberapa teknik di NLP dan sebagainya, saya pun sudah punya teknik-teknik ya bagaimana untuk menghadapi sesuatu yang memang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak diharapkan dan sebagainya gitu kan. Seperti itu. Merecovery hati dan jiwa yang mungkin terluka akibat ucapan ataupun bullying ataupun sesuatu yang peristiwa yang tidak mengenakan kita, luka-luka kita, kejadian-kejadian yang telah melukai kita gitu kan. Ya mungkin akan berbeda lah ya recovery-nya setiap orang gitu kan. Ya mungkin saya ya belum seberapa lah luka-luka yang saya terima belum seberapa dengan mungkin luka-luka orang lain yang
yang luar biasa gitu kan. Tetapi kembali gitu kan, recovery ini menjadi penting ya, bagaimana kita harus juga move on ya, tidak terlalu meromantisasi kesakitan, penderitaan yang malah itu menjadi dramatisasi hidup gitu, dan itu akan sulit, akan membuat sulit hidup kita gitu, akan membuat lebih sulit hidup kita gitu ya. Dan itu yang membuat mental block ya dalam diri kita, dan itu menghambat kesuksesan kita gitu. Kadang-kadang mungkin beberapa hal bagaimana recovery-nya adalah ya, kita yang pertama adalah melupakan ya, forget it, walaupun memang pasti adalah ingatan-ingatan gitu kan akibat dari kata-kata ataupun sesuatu yang melukai kita ini gitu kan. Ya sudah, forget ya. Buat apa kita memelihara kebencian, buat apa kita memelihara kesakitan dalam diri kita gitu kan. Lebih baik kita lupakan, kemudian forgiving ya, maafkan teman-teman kita, orang-orang yang telah menyakiti kita gitu kan. Yang mudah-mudahan dengan memaafkan hati kita lebih lapang lagi, dan kita bisa menjalani hidup lebih baik lagi gitu kan. Kemudian dengan dipelihara kebencian itu gitu kan, memelihara kebencian, memelihara kesakitan dalam diri, memelihara luka dalam diri gitu kan. Lebih baik kita memelihara kambing lebih produktif lagi gitu, atau memelihara apa gitu yang bisa lebih produktif lagi, yang bisa mengalihkan, bisa move on lagi diri kita dalam menghadapi kehidupan kita yang luar biasa ini gitu kan. Ya cukup sayanglah waktu yang 24 jam sehari ini kalau kita alokasikan untuk memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang melukai, hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita tidak produktif, ya cukup sayanglah waktu kita gitu. Lebih baik kita luangkan waktu kita untuk lebih produktif lagi, seperti itu. Ya tips-tipsnya ya, ya karena saya sudah belajar mengenai NLP ya, jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan tips-tips agar kita bisa menjadi pribadi yang tidak mudah terlukai gitu kan. Ada tips-tips, ada teknik-teknik di dalam NLP, di antaranya yang pertama adalah ada yang disebut dengan no mind atau uptime ya. Jadi teknik ini adalah teknik ketika kita menghadapi respon atau menghadapi suatu kejadian, maka kita tidak merespon apapun. No mind, tidak melakukan apapun. Ya, karena pikiran kita kan bisa kita atur ya. Ada pikiran positif, ada pikiran negatif di bawah, dan ada tengah-tengah, tidak berpikir apapun. Ya, ketika kita menghadapi kejadian yang tidak mengenakan, maka kita di tengah-tengah, ya, tidak merespon positif, tidak merespon negatif, tapi tengah-tengah. Ya udah, tidak dulu berpikir apapun gitu kan. Tidak langsung reaktif pikiran kita untuk merespon kejadian tersebut gitu. No mind, adem, tenang gitu kan, tidak menghadapi apapun. Dan dalam Islam pun sama ya, Rasulullah SAW gitu kan, ketika kalian marah maka duduklah ya. Ya duduk kan mungkin tidak merespon apapun gitu ketika marah tuh kan. Kemudian kalau masih marah ya berbaring gitu kan. Kalau masih marah ya wudhu, sholat dan sebagainya lah, seperti itu. Dan ini pun sama ya, tekniknya adalah disebut dengan no mind atau uptime. Jadi ketika ada kejadian yang tidak mengenakan itu jangan langsung reaktif, jangan langsung merespon gitu kan. Tapi kita ademkan dulu ya, kita cut dulu pikiran kita, gitu kan, mempause dulu gitu kan, dan kita pikir ulang lagi, kalau kita membalas begini apa efeknya, kalau kita membalas begini apa efeknya gitu kan. Kita lebih baik adalah kita ke atas gitu kan, bagaimana kita berhenti dan kita berpikir positif ke atas gitu kan, dan meresponnya adalah dengan respon positif. Karena respon itu kan ada yang respon yang konstruktif, ada respon yang destruktif ya. Konstruktif berarti respon yang membangun, itu baik, itu bagus, positif. Dan ada respon yang destruktif ya, respon yang merusak, respon yang bisa membuat efek yang tidak baik gitu, malahan bisa membuat lebih parah lagi dan sebagainya gitu. Maka tadi itu ya, ketika ada kejadian yang tidak mengenakan, kita pause dulu tuh, jangan dulu langsung reaktif gitu kan, baru kita bisa pikirkan lagi apa efeknya kalau kita memilih bersikap seperti ini, apa konsekuensinya kalau kita
membalas atau merespon seperti ini gitu kan, seperti itu. Kemudian ada juga teknik yang disebut dengan edit submodality ya. Kita bisa mengedit kenangan-kenangan buruk kita dengan mengedit modal yang sudah kita miliki ya. Karena ada panca indera ya yang kita miliki, diantaranya visual, penglihatan, kemudian audacity ya, pendengaran, kemudian kinestetik, gerak kita, kemudian ada penciuman, terus ada pengecapan ya. Itu juga bisa kita gunakan teknik ini. Jadi kita mengedit modal yang kita punya ini untuk bagaimana kita menghapus kenangan-kenangan ataupun luka-luka yang pernah kita alami. Mungkin nanti mudah-mudahan ya nanti saya akan ada training webinar Mind Power yang mudah-mudahan juga ini nanti bisa kita praktekkan ya, mengenai edit submodality ini kita praktekkan bareng-bareng bagaimana tekniknya, dan ini bisa membantu teman-teman dalam menjadi pribadi-pribadi yang tak mudah untuk terlukai gitu. Kemudian ada juga teknik reframing ya, ini cukup powerful juga teknik reframing itu. Ya singkatnya adalah reframing ini seperti sebuah lensa kacamata ya. Tatkala kita ingin hidup kita misalnya menyukai warna hijau dan kita ingin seluruh ruangan, seluruh yang kita lihat ini adalah hijau ya, karena hijau adalah bisa menyenangkan hati kita. Maka kita tidak bisa merubah, misalnya mengecat semua ruangan ini dengan hijau, kemudian kita keluar jalan dicat semuanya jadi hijau, itu tidak bisa. Tapi kita bisa merubah apa? Merubah kacamata kita, lensa kita gitu kan. Kita ingin hijau, ya lensa kita adalah lensa hijau gitu kan, gunakan sehingga apa yang kita lihat semuanya hijau ya, sesuatu yang kita indah. Tatkala kita menginginkan dunia ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, maka rubahlah lensa kacamatanya dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah gitu. Ada teknik-teknik seperti itu, namanya reframing gitu. Bagaimana kita memaknai ulang suatu peristiwa, suatu kejadian dengan sesuatu yang baik lah, seperti itu. Ya pasti ya. Apa kaitannya ya? Kaitan orang yang tak mudah terlukai dengan orang yang sukses, pasti ini sangat berkaitan sekali ya. Orang-orang yang sukses pasti adalah orang-orang yang telah keluar dari zona nyamannya, orang-orang yang telah bebaskan dari mental blocknya ya, dari kesakitan-kesakitannya, penderitaan-penderitaannya, untuk bagaimana dia melanjutkan hidupnya dan move on untuk mengejar cita-citanya ya. Ada kaitannya pasti, dan kita lihat bagaimana orang-orang sukses lah ya. Pasti orang-orang sukses telah melewati tahapan-tahapan atau struggling ya, perjuangan demi perjuangan yang